Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih bareng sama Mas Eka tentunya di channelnya Mas Eka ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi mengenai KJP ya. Kalau kemarin itu teman-teman sudah mengecek daftar KJP-nya serta daftar KJMU-nya, begitu dicek ternyata tidak muncul ya. Padahal teman-teman sudah terdaftar tuh di tahap satunya, tapi kenapa tuh Pak sampai di tahap kedua ini saya malah hilang, padahal saya tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan KJP saya terblokir gitu, tapi tidak muncul datanya itu kenapa Pak? Gitu ya. Tuh kenapa tuh Mas Eka? Gitu. Banyak yang nanya banget tuh yang hal-hal seperti itu ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate seputaran KJP, DTKS, PIP, PPDB, dan informasi sekolah lainnya ya. Dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegramnya Mas Eka di sini ya. Misalkan ada yang bertanya menggunakan gambar ya, karena di kolom YouTube tidak bisa melampirkan gambar ya. Bisa gabung di Telegramnya langsung aja. Yuk kita masuk ke website KJP-nya ya. Seperti biasa kita ke website kjp.jakarta.go.id. Nah kemarin kan sudah dibahas tuh beberapa hari yang lalu juga tentang periksa status ya pencarian pencarian periksa status penerimaan KJP dan KJMU yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman mengeceknya baik itu KJP maupun KJMU, setelah dimasukkan nih kemudian setelah dipilih tahunnya dan pilih tahapannya, misalkan di sini tahun 2022 ya, tahap 2 begitu dicek tidak ditemukan yang tahap kedua, tapi yang tahap satu ditemukan tuh ya. Ya kan teman-teman bingung ya, harusnya kan ini lanjut dong Pak, gitu kan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Eka di sebelumnya gitu kan, harusnya lanjut nih kalau yang sudah menerima tahap satu akan lanjut di tahap kedua. Nah, kemarin Mas Eka dapat informasi ya bahwa yang baru masuk ke sistem itu ya, yang ada di sistem KJP sekolah maupun yang ada di publish sini, itu adalah, exciting terlebih dahulu ya. Jadi exciting itu penerima sebelumnya yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Ya, kemungkinan besar teman-teman yang kemarin daftar di tahap satu itu yang melalui jalur DTKS itu ya, yang diambil dari data DTKS, tahap satu dapat dari DTKS. Nah, itu kemungkinan belum padankan datanya. Jadi, ini kan ada 7 sumber data nih kalau yang di KJP ya, salah satunya adalah DTKS dan Exciting. Nah, yang dari DTKS ini yang belum disinkronkan gitu, belum dipadankan datanya. Sementara yang dari Exciting itu sudah dipadankan datanya ya melalui pertama dari Dapodi, kemudian dari EMIS ya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana Pak kalau misalkan saya sekarang di SMP kelas 1, kemarin di SD kelas 6. Nah, begitu saya cek yang tahap kedua ini tidak muncul, padahal saya kemarin di tahap satu waktu SD atau di SMP, saya itu menerima. Tapi ketika saya sudah naik jenjang saat ini, berada di posisi SMP dan SMA atau SMK, namanya tidak ada, tidak muncul. Apakah nanti akan muncul? Nah, itu nanti melakukan proses mutasi ya, baik itu dari sekolah asalnya maupun dari sekolah yang sekarang ditempati. Salah satunya aja ya, nggak usah dua-duanya. Kalau misalkan yang penting udah lapor dulu nih ke sekolah yang saat ini, "Pak atau Ibu, saya menerima KJP tapi namanya saya tidak muncul di web KJP-nya," gitu kan. Nanti akan diarahkan oleh sekolahnya. Mungkin nanti sekolahnya yang akan membuat, surat pengantar untuk mutasi atau dari sekolah asalnya yang akan membuat surat mutasi ya. Jadi sekolah yang sekarang ditempatin atau sekolah yang asalnya. Itu ditujukan ke kecamatan ya, ke kepala satuan pendidikan kecamatan di wilayahnya masing-masing. Jadi, kalau belum muncul saat ini tidak perlu panik walaupun yang tahap satu sudah keterima. Coba nanti dicek secara berkala ya, apakah nanti akan terlihat. Makanya sampai dengan saat ini pun sekolah-sekolah masih belum mengumumkan nama-nama calon penerima KJP-nya ya. Karena datanya masih belum 100% masuk ke sistem, karena kan kemarin baru baru nih, baru banget webnya normal lagi. Kemarin servernya kan sempat down ya, dan pindah server, di-upgrade ke lebih baik lagi, sehingga ini ada peralihan nih. Jadi nunggulah sekitaran 3 sampai 4 hari ke depan, mudah-mudahan datanya sudah masuk semua, kemudian teman-teman yang di tahap satu kemarin dan saat ini dicek di tahap keduanya tidak muncul, sudah muncul namanya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau misalkan data tidak ditemukan walaupun teman-teman menerima tahap satu tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, ditunggu dan dicek secara berkala serta coba minta informasi ke sekolahnya. Tanyanya baik-baik, tidak perlu nanya langsung menggas ya, agar sama-sama enak. Karena kan terkadang yang pelayanan di sekolahnya pun
sedang pusing ya, sedang rumet gitu, terus tiba-tiba langsung dapat pertanyaan seperti tembakan gitu kan, mood-nya jadi jelek atau dia merasa tidak tidak nyaman akhirnya, komunikasinya tidak lancar ya. Jadi tanyakan ke sekolah baik-baik ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa Mas Eka sampaikan informasi mengenai kenapa data tidak ditemukan walaupun saya, menerima di tahap satu tadi seperti itu ya. Karena datanya pemadanannya masih sedang proses, yang baru muncul ini adalah pemadanan data dari EMIS dan Dapodik. Exciting-nya dipadankan dari Dapodik dan EMIS, sehingga datanya baru itu yang muncul, data yang lain belum muncul ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja dari kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka, untuk mendukung channelnya Mas Eka untuk bisa lagi berkembang lebih baik dan bisa memberikan informasi yang valid kepada teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.